Halo semuanya. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah join untuk webinar pada hari ini, yaitu Ayo Membuat Podcastmu gitu ya. Oke, di sini aku nggak sendiri nih, jadi ada Kak Agatha nih. Halo Kak Agatha, kalau boleh sapa teman-teman semua yang di sini. Halo Kak Agatha. Suaraku, Oh iya, halo, baru masuk Ewan. Kak. Oke. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, jadi di sini nanti kami berdua, saya nanti MC-nya Bang Dion, dan juga nanti dengan Kak Agatha sebagai pembicara untuk webinar pada hari ini ya. Nah, teman-teman kampus udah sabar kan ini ya, kira-kira ya. Yang udah antusias banget nih, boleh tulis di komen. Sudah siap Kak, gitu. Tanpa nunggu lama ya teman-teman, jadi kita akan langsung memulai sesi pada hari ini. Dan sebelum saya memulai sesi pada hari ini, saya akan jelaskan juga ya ke teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Kemudian nanti untuk teman-teman yang dapat sertifikat hanya yang mengikuti dari awal sampai akhir. Karena nanti untuk absensi dan juga feedback akan dilakukan di akhir. Dan makasih nih buat Kak Luna dan Kak Nurbeti yang sudah jawab nih. Siap banget nih kayaknya ya teman-teman. Jadi karena udah siap banget, udah antusias banget, boleh langsung nih ke Kak Agatanya untuk waktunya. Udah siap Kak? Siap dong. Kalau teman-teman udah Oke, siap, siap. aku pasti harus sudah siap. Sip. Oke Kak Agatha, dipersilakan Kak. Yeay. Udah muncul belum nih, Kak Dion? Udah. Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Terima kasih ya udah join di acara kita, sudah mau meluangkan waktunya di malam Rabu ya berarti. Malam Rabu ya, udah untuk ngedengerin aku untuk kita berbagi ilmu bareng-bareng gitu ya. Di sini gak ada yang aku paling pinter, aku paling tahu segalanya tentang podcast, enggak. Kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti aku ada salah atau mungkin teman-teman ada info baru atau oh enggak gini Kak Agatha aku dapat info lebih barunya tuh kayak gini, itu nanti boleh banget langsung tulis di kolom chat gitu ya. Tapi sebelumnya mau perkenalan dulu nih. Aku mana nih? Geser. Ya, salah. Kebanyakan. Maaf ya, guys. Nah, get to know about me. Yo. Nih, ada fotoku, di ini juga ada fotoku. Aduh, narsis banget emang di mana-mana ada fotoku. Perkenalkan teman-teman, namaku Agatha Griselda Salsabila Koresu, biasanya dipanggil Agatha. Aku sekarang lagi semester akhir, semester 7 di Universitas Airlangga. Prodinya antropologi, ya aku tahu itu pasti kalian baru pertama kali dengar dan itu berbeda banget dengan apa yang aku kerjakan sekarang yang menjadi podcaster gitu. Perjalanan podcast aku itu ada di sini, teman-teman bisa lihat di Mei kemarin sampai Agustus kemarin, aku sempat jadi podcaster di Special Children Project. Itu jadi ada kayak platform gitu, dia base-nya di Bali, tapi itu fokusnya ke teman-teman disabilitas gitu. Jadi kita ngobrolinnya soal teman-teman disabilitas itu gimana, tentang psikolog gitu deh, pokoknya kesehatan mental gitu juga. Terus dari September beres itu, aku juga ikut lagi nih podcast di podcast Some Story itu, teman-teman juga bisa lihat baru ada 2 episode yang muncul suaraku kemarin ngebahas tentang personal branding dan juga tentang KKN. Lalu 3 nih baru aja muncul ini tentang kesurupan gitu. Emang topiknya kita bermacam-macam gitu karena emang itu podcastnya lebih ke umum gitu. Jadi semua topik itu dibahas di sana. Kayak gitu. Tapi sebenarnya aku juga pernah bikin podcast sendiri, tapi itu acak-acakan banget sih, kayak aku pernah sekali bikin itu kayak one take, bener-bener one take itu aku ngobrol dari A sampai Z gitu. Tapi ya menurutku itu nggak work sih. Karena apa? Kita cari tahu. Terus hari ini yang akan kita bahas ada basic sih, ada definisi podcast. Tentunya teman-teman kalau boleh tahu nih, apa sih kira-kira yang ada di pikiran kalian tentang podcast itu? Boleh banget tulis di kolom chat, nanti aku bacain satu-satu. Terus juga gimana sih caranya membuat skrip sederhana, terus ada gimana caranya penyampaian podcast yang gak kelihatan wajahnya gitu ya, kalau udah di-upload, udah diunggah gitu. Terus juga ada simulasi. Boleh nih teman-teman kalau misalnya mau kayak sneak peek gitu ya tentang apa sih podcast yang teman-teman tahu, boleh langsung
tulis di kolom chat, nanti aku baca sambil kita terusin presentasinya. Gitu. Oh ya teman-teman bisa ditulis nih di kolom chat. Jangan kayak kuliah nih teman-teman, kalau ditanya udah pada kabur, udah pada kayak wah udah ditunjuk. Jangan kayak gitu, santai aja kita malam hari ini. Oke. Tapi nih ada nih siapa nih? Menurut aku podcast kita ngobrol-ngobrol. Ya, betul. Podcast kita ngobrol-ngobrol santai, Kak. Bener. Semuanya benar, gak ada yang salah. Karena emang podcast itu memang ngobrol gitu. Menurut saya grup diskusi itu juga bisa tuh, grup diskusi, karena di podcast kita bakal ngomongin banyak hal gitu ya tentunya. Mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, apapun itu bisa dibahas di podcast. Oke. Next. Ada lagi nih. Rekaman diskusi berbentuk audio yang membahas suatu topik tertentu. Rekaman suara yang diunggah di medsos tentang suatu hal. Podcast itu biasanya bicara tentang materi yang akan dibahas. Benar semua. Cakep semuanya teman-teman. Sip. Belajar berarti ya sebelum ikut ini. Searching dulu. Sip. Ya, salah nih. Salah pencet guys. Maklum ya, maaf ya. Chapter pertama. Script podcast. Apa tuh podcast? Sebelum teman-teman mulai untuk buat podcast, sebelum teman-teman mau bikin jadi podcaster, yang pertama pasti harus tentuin audiens ya. Teman-teman mau tadi kalau ya contohnya ya aku belum tahu deh, kayak nulis itu ada, terus ekonomi, terus kayak bahas percintaan juga ada, bahas horor juga ada. Tapi kalau yang khusus banget itu yang kayak emang temanya cuma satu, basicnya tuh cuma satu, yang dia tuh bahas cuma satu, kayaknya horor itu pasti yang gampang kita temuin. Contohnya ya yang si khusus ini tadi, si horor ini tadi. Contohnya kayak podcaster Jurnal Risa. Wah, jadi kayaknya Kak Agatha lagi ada kendala nih ya teman-teman. Oke, jadi kalau boleh tahu nih cerita-cerita dong teman-teman tentang podcast gitu ya. Ini ada banyak nih yang sudah ngomongin tentang podcast gitu ya. Kak Devi, rekaman suara yang diunggah di medsos tentang suatu hal gitu ya. Bener banget. Terus Kak Rido, podcast itu biasanya bicara tentang materi yang akan dibahas. Oke. Oh iya, ini Kak Agatha udah datang nih. Kira-kira Kak Agatha. Terus habis itu Kak Alfonsus, obrolan yang diupload. Bisa nih diupload kayak di Spotify gitu ya, atau di YouTube gitu ya teman-teman. Atau di Inspigo kalau teman-teman tahu. Sorry teman-teman. Maklum ya. Oke, Kak Agatha. Oke. Kak Agatha udah balik teman-teman. Jadi halo, Kak, suaraku aman? Aman. Sekarang aman. Oke, Kak, boleh boleh share screen lagi. Bete banget nih sinyalnya. Aduh, sorry ya teman-teman. Maklum, eventnya online nih. Jadi musuh besarnya nih sinyal gitu ya. Ini deh enggak aku fullin biar gampang ceknya. Terus kalau khusus tadi coba aja si horor itu, mulai dari awal dia sampai akhir dia konsisten tetap bahas horor, kayak ya podcaster Jurnal Risa, dengerin horor ini yang dari Twitter itu yang tentang thread baca horor, terus dia bacain juga thread-threadnya versi audio podcast, ada namanya dengerin horor. Do you see what I see? Terus apalagi ya, banyak deh pokoknya yang emang mereka spesifik bahas tentang itu. Jadi teman-teman harus menentukan dulu kira-kira mau bikin yang emang bisa didengar untuk semua orang, atau emang ada kayak pasarnya tertentu, pasarnya yang mana kayak gitu. Next, kalau udah tahu apa lagi ya? Nah, nih cara menulis skrip. Ini sesuaiin aja ya, sukai gitu ya, yang menjadi ciri khas teman-teman gitu ya. Kiss. Bukan kiss mencium ya, ini udah ada nih. Kita diobrolin ya, nulis aja gitu yang simple, yang pendek gitu. Pokoknya nggak bertele-tele nanti skripnya. Toh kalau bertele-tele tuh pas kalian baca skripnya nanti,
kok kalimatnya muter-muter ya, kenapa kayak gitu ya, pasti kayak gitu. Jadi buat itu sesimpel dan nggak pendek-pendek banget kayak cuma satu kalimat gitu, boleh, tapi pasti ada tahapan ya untuk gimana caranya teman-teman bisa nulis hanya cuma satu kalimat terus paham gitu apa yang bakal diobrolin secara langsung sama nanti ya. Terus ini ada WT WYT gitu, kalau versi Indonesianya baca ya WT WYT. Write the way you talk gitu, jadi tulis sesuai dengan gimana cara teman-teman nyampeinnya, cara bahasanya teman-teman gitu. Kalau misalnya nulisnya enggak ya tulis aja enggak gitu, nggak usah ditulis tidak gitu, kayak terlalu formal kali ya kalau kita bilangnya. Suaraku putus-putus. Gimana? Kalau di saya aman sih, Kak. Kok emang? Oh, nih kok kata teman-teman sekarang udah aman? Sekarang aman, Kak. Tadi aman sih, Kak. Kayaknya aku belum bayar wifi nih, jadi teman-teman. Sinyalnya kayak gini. Oke, jadi kalau yang write the way you talk itu, teman-teman ya itu tadi nulis sesuai dengan apa yang teman-teman pahami, teman-teman biasa obrolin. Kayak misalnya, aku nggak suka deh kayak gini, ya tulis aja. Kayak aku nggak suka kayak gini. Ya? Boleh di layar penuhkan nggak, Kak, untuk PPT? Udah, ini. Ya, benar. Oke, udah oke. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nulis aku nggak suka buah mangga, ya udah di skripnya tulis aja aku nggak suka buah mangga. Kalau misalnya teman-teman aku tidak suka buah mangga gitu, kayak kita lagi pelajaran bahasa Indonesia banget nih gitu. SPOK-nya bener banget nih gitu ya, sesuai PUEBI gitu kan. Kayak ya enak gitu kan kita podcast bilangnya, oh iya bagaimana pendapat Anda tentang resesi tahun 2023, kayak yang terlalu formal gitu menurutku juga nggak enak gitu ya, karena aku basicnya aku nggak suka terlalu mendengarkan orang yang ngobrolnya terlalu formal gitu, berasa jadi kayak kuliah semakin ngantuk gitu kan, ya kan kayak gitu. Terus iya bener, skripnya terlalu grammar, iya kan, jadi tulis aja apa yang teman-teman kayak mau omongin ya tulis aja, kayak aku nggak suka, aku mau ini ya tulis aja gitu. Pokoknya tulis sesuai apa yang mau teman-teman omongin. Terus harus terstruktur, jelas dari intro sampai outro, jadi jelas gitu dari awal, selamat pagi gitu ya. Terus terima kasih, tulis aku dulu tuh bener-bener aku tulis semua teman-teman. Jadi skripku tuh kayak hahaha gitu, ya aku tulis hahaha ya hehehe ya tuh aku tulis. Itu nggak hanya berlaku di skrip podcast juga, tapi waktu aku nge-MC atau jadi moderator itu pun aku tulis semuanya, kayak hehehe, nanti ada selingan kayak aku lagi bercanda gitu, ketawanya tetap aku tulis kayak gitu kan. Jadi harus terstruktur, kalau nggak terstruktur nanti podcastnya jadi kayak ngelantur gitu. Kita awalnya ngebahas tentang A, tiba-tiba udah sampai Z gitu, nggak jelas gitu, obrolannya ngelantur kayak kalau udah ngantuk gitu kan, kalau udah ngantuk kan udah gak jelas tuh obrolannya, tiba-tiba kayak halo kok nggak ada sautan, tiba-tiba udah tinggal tidur aja gitu. Next, masih ada lodge apalagi nih. Nah ini kalau tadi kan udah nih cara penulisan skrip, dan penulisan skrip itu kalau menurut aku dibagi dua aja gitu. Yang pertama ya yang kataku tadi, yang full script terperinci dari awal sampai akhir, yang kayak benar-benar assalamualaikum, selamat malam, terima kasih, hahaha, WKWK tuh kalian tulis semua gitu. Terus itu awal-awal aku saranin teman-teman untuk nulis itu kayak full script aja dulu, biar nggak apa ya namanya, biar nggak bingung aku mau ngomongin apa ya, aku mau ngobrolin apa. Jadi emang lebih enak kalau udah ditulis full script dulu. Kalau misalnya udah bikin berapa 3 atau 5 episode gitu, ngerasa kayak wah aku kayaknya udah mampu nih untuk bikin bullet point aja gitu. Ya udah teman-teman tulis aja, kayak jadi pertama kayak bullet point nomor 1 opening, terus nomor 2 tanyain kabar, nomor 3 kayak intro konten, nomor 4 konten yang dibahas kayak 1 2 3 4 5, terus ini kesimpulan, ini gitu. Pasti tuh akan dengan berjalannya waktu pasti teman-teman bisa nih yang awalnya full script akhirnya jadi bullet point. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nge-challenge bullet point sendiri, langsung ke bullet points juga nggak apa-apa, asalkan teman-teman ya itu tadi ngobrolnya nggak ngelantur, nggak
aduh kayak nggak terstruktur banget dari awal sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu lagi, sampai ya pokoknya sampai kemana-mana deh intinya gitu. Aduh, banyak ngomong gitu ya. Sorry. Last but not least, apalagi nih komponen yang ada dalam script podcast itu yang menurutku yang paling penting ya, yang paling penting ya cuma ada 4 ini, tapi di antara 4 ini nanti pasti ada anak-anaknya lagi gitu. Di dalamnya tuh pasti ada lagi, di intro tuh nanti ada intro A, B, C, D gitu. Tapi yang penting ada intro kayak, halo selamat malam teman-teman, balik lagi di podcast kampusku, bertemu lagi bareng gue nih Agatha Griselda di podcast kampusku, All of Your Campus Life. Misalnya kayak gitu nih openingnya. Terus kontennya, nanti teman-teman intro dulu nih tentang kontennya. Halo, balik lagi bareng aku Agatha gitu ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai podcast nih. Jadi sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman pendengar podcast kampusku ini kira-kira tahu nggak sih apa itu podcast? Gitu kan intronya. Terus kalau misalnya udah balik kayak pasti ada bumper atau transisi, nanti ada kayak edit-edit videonya gitu. Video lagi audio gitu ya. Nanti baru deh masuk ke poin pembahasan pertama. Tahu nggak sih kalau podcast itu awalnya bukan dari Raditya Dika misalnya, terus nanti baru dibahas. Ya. Terus ada conclusion, ini kesimpulan dari apa yang udah kita bahas jadi satu, biar pendengar tuh kayak tahu gitu. Oh ternyata yang bisa disimpulin dari obrolan kita malam hari itu ini. Dan di conclusion juga nanti biasanya kayak ada apa ya, ajakan gitu untuk teman-teman mendengarkan lagi podcast kita selanjutnya, episode selanjutnya, follow sosial media kita kayak gitu-gitu. Terus outro-nya ya itu tadi sih kayak terima kasih teman-teman udah mendengarkan episode perdana dari podcast kampusku, and see you on the next episode, bye kayak gitu-gitu. Next. Lagi nih. Chapter 2, penyampaian. Ini yang pertama, tetap berekspresi, dan ini adalah kunci. Walaupun nanti itu nggak kelihatan ya muka cantik, muka cakep kita gitu ya waktu di-upload podcastnya, tapi harus tetap berekspresi. Kayak apa ya, pastinya kalau teman-teman berekspresi itu ini ya apa ya, kayak suaranya tuh pasti kedengeran gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngebawain salah pencet, oh enggak, panik. Kalau misalnya teman-teman kayak ngebawain yang senang, ya harus senyum. Nih, pacar aku nih senyum nih. Kayak halo, balik lagi. Ini hari Rabu yang cerah ya, awannya kayak cerah banget, enak nih dibuat untuk ngedit bareng pacar. Kayak gitu kan, harus senyum, harus enak, harus apa ya, pokoknya yang menunjukkan bahwa teman-teman itu semangat dan happy gitu, biar itu bisa nular ke audiens, ke pendengar, karena secara nggak langsung itu pasti juga bakal nular gitu kalau kita ngedenger, ternyata podcasternya seru banget, podcasternya semangat banget, aku jadi juga semangat deh, moodku pagi ini juga nambah deh kayak gitu. Terus ya kalau sedih ya sedih aja gitu. Misalnya sebelum mulai kita ngebawain dulu nih kayak apa ya, berita yang lagi, oh ini kayak yang kejadian Halloween kemarin di Itaewon itu, nggak mungkin kan kalian bilang kayak, halo selamat pagi turut berbelasungkawa ya atas kejadian Halloween di Itaewon kemarin. Nggak mungkin kan kalian mau di demo sama orang Korea, kan nggak mungkin ya. Kayak kita harus respect dulu kayak, kami dari podcast kampusku mengucapkan berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa di Itaewon, Korea Selatan. Ya gitu, harus tetap berekspresi, kalau bisa juga ada gesture nih ya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman udah berekspresi, udah ada gesture, itu menurutku ya bisa jadi nambah tingkat kepercayaan dirinya teman-teman waktu nge-podcast gitu. Pasti itu kayak terkesannya lebih interaktif gitu, walaupun nanti entah ya teman-teman recordingnya tuh melalui online via Zoom, atau mungkin secara langsung di audio lagi, di studio rekaman gitu kan, pasti kita tetap lihat muka orangnya ya, muka narasumbernya misalnya kalau berdua gitu. Masa teman-teman bakal diem aja gini, terus pastinya teman-teman pasti gunain tangan, walaupun tangannya pasti gini-gini doang, muter-muter doang kan, yang penting ada gesture, ada ekspresi kayak gitu. Terus apa lagi nih ya, salah mana nih, oke, belum ganti ya, Belum, Kak. teman-teman. Nah, terus yang kedua, seperti hari ini, ya ada storytelling. Storytelling apa aja sih yang penting?
Karena kan podcast sama aja ya, kita kayak menceritakan atau ya kan, karena tadi teman-teman bilangnya ngobrol. Jadi penyampaiannya tuh dilihat dari storytellingnya gimana. BTW sorry banget ya aku salfok sama ini profilnya Kak Muhammad Nafis Hakim gitu. Jempol banget ya. Kayak lagi ngomenin aku, jempol banget. sorry aku gampang ke distract guys. Nih yang pertama, enjoy. Teman-teman waktu storytelling, waktu ke podcast, ya harus enjoy dong. Kalau misalnya teman-teman nggak enjoy, pasti bakal kedengeran juga, bakal kelihatan juga kayak, suaranya dia loyo ya. Pasti pendengar tuh kayak gitu. Karena teman-teman harus selalu enjoy, ya harus selalu sih, karena aku percaya dengan do what you love and love what you do gitu. Pasti kalau teman-teman mengerjakan apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman gemari gitu, pasti pekerjaannya juga jadi enjoy, nggak jadi beban, nggak jadi pikiran, kayak gitu. Next, ada speed. Ya, ini juga pasti aku tahu ini permasalahan seluruh umat bangsa Indonesia ini, kalau ngobrol di depan orang atau nge-MC ataupun nggak kelihatan kayak podcast, pasti aku tuh nggak bisa tahu Kak, cara ngobrolnya tuh kadang-kadang aku kecepatan, kadang-kadang aku terlalu lama. Ya, I feel you guys, aku pernah merasakan itu. Apalagi kalau lagi nervous, kita secara nggak langsung ngomongnya kayak, hey, sampai orang-orang tuh nggak nangkep kita ngobrol apa gitu. Jadi yang paling penting ya speed-nya harus diatur gitu. Kalau misalnya teman-teman nervous, aku biasanya bawa pulpen. Nggak ada contohnya lagi. Kayak pulpen yang cetek-cetek gitu, teman-teman tahu kan? Nah, itu tuh kayak jadi stres, apa ya, kayak pengalihan stres aku gitu, biar aku nggak makin deg-degan. Aku biasanya mainin pulpen gitu, atau enggak mainin pensil atau apapun itu. Terus pakai cincin yang kayak, aduh kelihatan ya, kayak mutiara-mutiara gini tuh, kayak pas dipakai tuh kayak bisa digini-giniin gitu loh, dipegang-pegang gini, jadi kayak stresnya tuh gak teralihkan gitu, jadinya kita tuh nggak makin deg-degan, nggak makin nervous kayak gitu. Jadi speednya harus tetap dijaga, yang penting pendengar paham gitu ya apa maksud dari obrolan kita, dan nggak kecepatan, nggak terlalu lambat. Artikulasi juga harus jelas. Berapa ya guys kalau misalnya kita ngomong tapi artikulasinya nggak jelas, orang nangkepnya nggak jelas, lah bahaya nih, bisa salah arti, bisa salah kaprah gitu ya. Jadi aku harus mastiin banget, teman-teman harus mastiin banget kalau artikulasinya udah jelas, walaupun emang ngobrolnya mau cepet secepat apapun atau lambat selambat apapun, nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelambatan, sorry. Kalau teman-teman misalnya lagi deg-degan gitu ya, ya tetap artikulasinya harus diperhatikan dengan jelas gitu. Kalau misalnya teman-teman mau menekankan bahwa ini episode perdana, juga boleh banget artikulasinya ditegesin lagi kok. Ini episode perdana loh, kayak gitu misalnya. Terus dibarengin juga sama intonasi, jadi kelihatan kalau artikulasinya jelas dan ini ada penekanannya bahwa hal ini tuh penting untuk digarisbawahi atau untuk dilihat. Banget, jangan lupa untuk nafas juga, karena kasihkan ngobrol kayak tiba-tiba sesak gitu kan, takut ya kita ya yang lihat ya, atau teman-teman yang bahaya tuh. Jadi kalau usahain setiap ada pergantian itu harus ada jeda, misalnya dari intro podcastnya ke intro kontennya itu harus ada 2, 3. Di episode kali ini kita gitu, jadi kita nggak bakal tahu ini bedanya apa ya, kok ini tiba-tiba udah masuk ke sini sih, kayak gitu, jadi nggak kerasa. Baik dan benar, jangan, karena aku semester akhir, karena teman-teman mungkin pengen dapat info yang lebih kredibel, boleh banget cari di jurnal kalau nggak mager. Jurnal internasional juga boleh tuh, kalau misalnya nggak mager yang tengah translate, atau mungkin teman-teman udah pinter banget bahasa Inggrisnya, boleh banget untuk risetnya lewat jurnal atau lewat web juga bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman biar nggak kagok banget. Oke teman-teman semua, sambil nunggu Kak Agatha nih. Jadi kan teman-teman tadi udah kayak sharing-sharing ya tentang podcast, pengalamannya teman-teman di podcast gitu ya. Nah ini kayak Kak Rido nih. Kak Rido katanya kalau skrip itu penggunaan bahasanya gimana? Nah penggunaan bahasanya nanti bakal dijelasin ya sama Kak Agatha nanti ya teman-teman. Terus
Kak Tommy nih, Kak Tommy sharing nih ke teman-teman. Jadi kalau di penyiar radio gitu ya, kayak teman-teman yang menyiar radio itu formatnya hampir sekilas mirip nih sama teman-teman podcast. Mungkin karena memang kalau di podcast itu karena nggak kelihatan juga ya, kayak penyiar radio kan juga nggak kelihatan ya, jadi harus berekspresi gitu ya teman-teman. Halo Kak. Aduh, malu banget, maaf Oke, banget. Kak Agatha. Kira-kira Kak Agatha sinyal oke nggak? Kalau misal kendala oke nggak apa-apa kok. Aku udah pakai paket data nih. Mana Oh, harusnya? siap-siap. Oke. Maaf Oke, ya Kak. teman-teman. Maaf ya, ini kita Udah harus hari. Iya, gimana maaf ya Kak Dion? teman-teman. Tidak bisa mulai share screen, Kak. Oke, ya nggak apa-apa. Ini kita putus. Yang penting hubungan kalian sama pacarnya jangan sampai putus ya. Bener banget. Aduh. Nah, nih. Tadi aku ngomongnya sampai mana nih Kak Dion? Sampai sini, Kak. Oh, benar sampai Sebelum sini. riset deh. Sebelum riset. Bagian jeda. Jadi. Ya tadi sih kalau misalnya jeda harus tetap ada jedanya gitu. Entah teman-teman itu buat nafas atau mungkin ngobrolin kalimat apa ya selanjutnya yang mau diomongin. Kadang secara nggak langsung kita tuh sering ngomongin kayak oke. Nah. Itu tuh sering kayak kalimat yang diputar-putar itu pasti itu tuh sering. Kayak aku tadi keseringan ngomong gitu. Itu jadinya harus ada jedanya biar kita nggak keseringan ngulangin kata-kata yang itu aja kayak gitu. Nah kan kayak gitu lagi nih. Terus riset apa nih? Bisa riset ya tadi teman-teman harus riset kalau misalnya pengen yang dapat informasi yang lebih kredibel bisa baca jurnal nasional atau jurnal internasional. Kalau nggak mager ya buat nyari jurnal atau mungkin bisa dengan cara misalnya kalau pakai narasumber gitu ya ada gestarnya tetap kepo-kepoin gestarnya gestarnya apa ya pekerjaannya kayak gini misalnya dia sosial media spesialis gitu kepoin lewat sosmednya misalnya Instagram atau lewat LinkedIn-nya gitu ya jadi kita kepoin dia pekerjaannya megang sosmed itu kayak gini terus kerjanya di sini jadi itu nanti bisa buat bahan pertanyaan waktu ngobrol kayak misalnya nimpalin kan kita pasti nimpalin ya obrolan dari narasumbernya kalau misalnya berdua nggak monolog dia jawab pertanyaan kita pasti masih ada yang bisa dikulik nih dari pertanyaan dari jawaban beliau. Jadi makanya itu gunanya adalah riset. Terus ada jangan terlalu scripted. Jadi jangan boleh baca skrip. Tapi jangan kayak terlalu semuanya yang ada di skrip dibaca gitu. Kayak sekilas-sekilas aja gitu. Garis besarnya teman-teman pokoknya tahu nih, part ini mau ngobrolin ini gitu ya. Jangan terlalu, apakah Kak Dion sudah memiliki pengalaman pengalaman kerja di dunia startup sebelumnya? Kayak gitu kan gak enak ya. Ya apa ya ngalir aja gitu tanyanya nanya Kak Dion pernah punya pengalaman startup atau enggak ya ngobrolin aja kayak ngomong-ngomong nih kita kan udah bahas startup ya dari tadi nih Kak Dion kira-kira Kak Dion pernah nggak sih punya pengalaman kerja di startup gitu atau pengen nyoba atau memang pengen kerja di startup kayak gitu kan lebih enak ya kayak nggak kayak tadi apakah Kak Dion punya pengalaman bekerja di dunia startup iya lagi-lagi kayak jawab soal bahasa Indonesia guys jangan kayak gitu ya jangan kayak gitu. Terus responsif juga. Ini penting banget kalau misalnya lagi-lagi kalau misalnya ada gestarnya, ada narasumbernya. Responsif itu perlu jangan kayak iya benar Kak, aku setuju. Oh iya benar banget. Betul banget kayak ya responnya cuma itu aja, jangan kayak gitu. Makanya teman-teman harus lebih responsif lagi dengan cara riset. Next. Nah, ini yang terakhir, tapi ini penting banget. Bacain atau storytelling itu sesuai dengan ciri khas kalian. Kalau misalnya kalian ya, misalnya teman-teman dari orang Jakarta gitu, ngomongnya gue lo ya, nggak apa-apa, terusin aja. Karena aku orang Surabaya, karena aku orang Jawa. Jadi kalau aku misalnya ngomong gue lo, ketok medoe, kelihatan gitu medonya.
jadi nggak pantas. Jadi aku nggak mau nih kalau misalnya ngomongnya pakai gue lah. Halo selamat malam, balik lagi bareng gue Agatha. Tetap kelihatan ada medoknya gitu. Jadi pokoknya itu harus kalian bawain sesuai ciri khas kalian. Atau teman-teman mau nge-build ciri khas kalian tuh kayak gimana. Kayak gitu deh. Kayak apa ya. Yang Jaksel tuh podcast kesel aja ya si aduh siapa sih lupa aku namanya yang di TikTok itu loh yang bahasa anak Jaksel gitu. Kayak gitu-gitu pokoknya build ciri khas kalian. Atau Dilan yang cepek-cepek itu kan dia juga udah punya ciri khas tuh. Kayak gitu-gitu contohnya. Ada apa lagi nih? Nah, udah nyampe jadi di simulasi. Hey. Jadi teman-teman bisa ngakses ya, ini link yang udah script yang udah aku buat, teman-teman bisa akses. Teman-teman bisa baca dulu, nanti boleh cepet-cepetan siapa yang mau nyoba untuk jadi podcaster malam hari ini, nanti kita sama-sama menilai ya, jadi nggak hanya aku aja yang bisa menilai, tapi teman-teman lainnya juga bisa menilai dengan cara komen gitu, kayak misalnya, oh ternyata Kak siapa ya, Kak Aisyah nih ngomongnya kurang keras atau kurang responsif, kecepatan kayak gitu, jadi semuanya bisa menilai gitu, jadi nggak hanya aku doang, jadi teman-teman punya perspektif atau sudut pandang lainnya seperti itu. Ya nih, klik link ini untuk lebih pintar dan dapat pahala banyak, karena belajar itu gudangnya ilmu, gudangnya pahala, jadi teman-teman klik link di sana, bisa diakses kayak harusnya sih bisa dibaca dulu, terus kayak misalnya gombal di malam Rabu ya baru baca nih. Jadi teman-teman bisa dibaca dulu kayak oh kayak gini sambil mikirin apa ya, kayak aku mau bawainnya gimana ya, apakah aku mau manggil diriku dengan Agatha aja atau aku mau manggil diriku dengan aku atau gimana, terserah itu, pokoknya sesuai sama ciri khas kalian aja kayak gitu. Bisa dikirim ke grup WA nggak Kak? Bisa nggak tuh Kak Dian? Boleh, boleh, boleh. Ini juga udah ada di kolom chat. Bentar, saya kirim ya teman-teman. Kayak Bacanya teman-teman antusias banget ya. iya harus dong, Harus ya. maksa banget ya harus ya. Aduh, kalau kita belajar sama-sama. Jadi cepet-cepetan raise hand ya nanti kalau misalnya sama Kak Dion bantu lihat ya Kak siapa yang raise hand duluan. Siap, siap. Tapi harus on cam dong, karena kan tadi aku udah bilang ekspresi is kunci gitu. Jadi aku mau tahu teman-teman ini ngobrolnya kayak gimana sih ekspresinya kayak gitu. Kalau misalnya ada apa ya, ada kendala kayak aku tadi. Kalau misalnya teman-teman belum, aduh, mantap nih Kak Dede, ayo silakan Kak Dede. Sambil on cam, Kak. Kalau boleh. Iya, ayo. Ayo, on cam. Ayo, on cam. Waduh, kameranya rusak, Kak. Itu minta beli handphone baru nih. Silakan. Silakan, Kak Dede. Apa pakai suara aja, Kak? Gak apa-apa. Kak Dede tuh perempuan ya. Jadi aku kira cowok loh. Sorry, Kak. Gak apa-apa. Lembut banget suaranya. Aduh. Dari mana, Ya, silakan. Dari rumah. Dari intro. Dari awal, Kak. Iya, dari intro dong. Ya, kemana ya? Aku sambil cek lewat HP deh skripnya. Kalau ada tipe-tipe maafin ya, teman-teman. Aku mulai nih, Kak. Iya dong, mulai sekarang. Masa nunggu lebaran? Halo teman-teman kampuser, balik lagi bareng podcast Kampus Aktif. All of your campus life. Bertemu lagi bareng gue, Sahla. Dan di setiap episodenya, podcast Kampusku akan memberikan informasi cerita-cerita yang menarik dan seru untuk dikulik. Kayak gitu bukan sih, Kak? Aku Sahla ya? Sampai selesai dong, Dede. Itu aku Oh, bikinnya 7 hari 7 malam loh itu. wah, panjang sekali ya. Iya dong. Di episode kali ini, kita akan membahas seputar podcast yang bakalan dikemas secara asik dan ciamik. Pasti dari kalian banyak banget yang udah nggak asing dengan podcast. Apalagi
ternyata podcast adalah sebuah akronim dari iPod dan plastik yang merujuk pada perangkat Apple iPod. Tapi kalian tahu nggak apa bahasa Indonesia dari podcast? Ya, betul, 100 untuk kalian. Siniar. Siniar adalah siaran yang bisa sebagainya. Siniar adalah siaran yang bisa berisi berita, musik, dan sebagainya yang dibuat dalam bentuk digital, baik berupa audio atau video yang bisa diakses melalui internet. Langsung aja kita bahas tentang copy business level. So let's get started. Sebenarnya, sejak kapan sih podcast ini ada dan mulai berkembang? Ternyata podcast itu udah mulai aktif di tahun 2004 loh, setelah dikembangkan oleh seorang pengusaha internet dan mantan penyiar MTV, Tori memiliki kontribusi berupa mengembangkan produk perangkat lunak yakni iPod yang bisa memfasilitasi perubahan file audio ke digital pemutar musik. Selanjutnya, tahun 2005, Apple menambahkan materi podcast pada iTunes dengan tema-tema terbatas. Tapi seiring berjalannya waktu, materi-materi yang dibawain di podcast makin berkembang dan beragam. Kemasannya pun juga mulai beragam. Ada yang dikemas seperti sandiwara atau drama, dialog atau talk show, monolog dan feature atau dokumenter. Kalau di Indonesia sendiri, sejarahnya bukan mulai dari Deddy Corbuzier ya. Podcast di Indonesia dimulai pada April 2005 dengan podcast Apa Saja Podcast yang dimuat dalam format MP3 selama 10 menit dan membicarakan tentang manfaat blogging dengan podcast bersama Boy Avianta. Podcast juga sudah mulai berkembang lagi di Indonesia ketika Adriano Kalbi dengan podcast Awal Minggu. Muncul di Cycle, podcast Awal Minggu ini mengusung materi seputar kisah Adriana yang dituangkan dalam nuansa komedi. Pasti ini juga sering jadi pertanyaan kampus deh. Kira-kira apa sih yang membedakan podcast dengan radio? Infonya ini ya guys, kalau podcast itu on demand, jadi bisa diputar berulang-ulang sampai kalian bosan. Bahkan sampai kalian hafal satu kata yang akan diucapkan sama podcasternya. Tapi kalau radio itu sifatnya real. Real di sini maksudnya tuh kalau kalian udah ketinggalan jam tayangnya, kalian nggak bakal bisa ngedengerin lagi tuh siaran di radio. Ada lagi guys perbedaannya. Di podcast tuh kalian nggak bisa interaktif kayak radio. Di radio penyiarnya bisa tuh berinteraksi sama pendengar lewat telepon atau sosial media. Ya contohnya kayak kirim-kirim salam, request lagu, update informasi gitu-gitu deh. Kalau di podcast, kalian kan nggak bisa ya seinteraktif itu. Kalian hanya bisa tahu respon dari pendengar setelah podcast kalian dirilis atau diunggah. Jadi, yang bisa disimpulkan dari obrolan hari ini adalah kalau sebenarnya podcast itu memiliki banyak potensi dan keunggulan seperti dapat diakses secara mudah, dapat dibawa kemana-mana, on demand, dapat memilih konten yang diinginkan, dan produksi konten podcast yang terkesan lebih personal, sehingga pendengar dapat merasakan pengalaman lain saat mengakses podcast, sehingga pendengar merasa memiliki teman bercerita. Gimana? Ini semua pasti isi konten podcast kampus oke ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menambah insight dan wawasan sobat komputer yang mau terjun ke dunia podcast ya. Kalau sobat komputer masih ada pertanyaan atau ingin request buat episode selanjutnya, hit us up on Instagram, Kampus Koe. Kalau kalian seneng nih sama konten dari podcast Kampus Koe, wajib banget buat klik follow dan nyalain loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan updatean dari podcast Kampus Koe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Kampus Koe di episode perdana ini. And see you on the next episode. Bye! Yeay, next siapa lagi nih? Aku komennya di akhir ya teman-teman. Atau mau komen dulu nih? Enaknya gimana ya Kak Dion ya? Boleh komen dulu Kak. Oh komen dulu. Kalau dari aku, suara intonasinya Kak Dede tuh ngingetin aku sama Ringil. Tahu nggak kayak iya loh, kayak gini loh, kayak gitu loh, kayak gitu loh. Intonasinya
kayak gitu Kak Dede. Jadi aku lihatnya selama Kak Dede baca ini tuh intonasinya ya kayak si Unyil itu tadi. Jadi nggak ada variasinya. Menurutku ya, ini bebas. Kalau teman-teman punya pendapat lain juga boleh gitu ya. Kalau menurutku itu mungkin nanti Kak Dede bisa kayak mana ya contohnya? Misalnya kayak yang ada di ketawa tadi tuh terlalu scripted banget. Ketawanya kelihatan kayak ketawa nggak tulus, nggak ikhlas, kayak cuma buat nyenengin aku doang gitu karena hehe ku dibaca gitu. Jadi bisa lebih natural aja gitu kan. Misalnya kalau di Indonesia sendiri sejarahnya bukan dari Deddy Corbuzier ya, tapi podcast kayak gitu bisa jadi langsung disambung gitu kayak itu kayak jadinya kayak ketawa kayak ketawa ngejek gitu loh, kayak cuma buat ini, jadi nggak natural gitu kelihatannya. Terus kalau misalnya ada kalimat kayak sebenarnya kayak sambil berandai-andai gitu loh, kalau ada kalimat pertanyaan kayak sebenarnya sejak kapan sih podcast ini berkembang, nasinya tuh naik turunnya tuh ada dulu deh buat Kak Dede. Siapa lagi nih yang mau nyoba nih? Wih, waduh, banyak banget. Siapa duluan nih? Aduh, seneng banget nih teman-teman mau belajar. Kak Putri dulu nih. Oh, Kak Putri dulu. Oke, ayo Iya. Kak Putri, silahkan. Halo, aduh, sambil angkat. Silahkan. Langsung aja ya Kak ya. Halo teman-teman kampuser, balik lagi bareng podcast kampus. All of your campus life bertemu lagi sama aku, Delvi Putra Dinata. Dan di setiap episodenya, podcast kampusku akan memberikan informasi serta cerita-cerita yang menarik dan seru untuk dikulik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar podcast yang bakal dikemas secara asik dan ciamik. Pasti dari kalian banyak banget yang udah gak asing dengan podcast. Apalagi sejak pandemi kemarin mulai banyak muncul konten-konten podcast, baik yang berupa audio dan video. Nah, for your information, ternyata podcast ada sebuah akronim dari iPod Broadcasting yang merujuk pada perangkat Apple iPod. Tapi, kalian tahu nggak apa bahasa Indonesia dari podcast? Yup, betul, 100 buat kalian. Nah, siniar adalah siaran yang bisa berisi berita, musik, dan sebagainya yang dibuat dalam bentuk digital, baik berupa audio atau video yang bisa diakses melalui internet. Nah, langsung aja nih tanpa basa-basi, langsung satu buat kita kulik nih apa itu tentang podcast. Sebenarnya sejak kapan sih podcast ini ada dan mulai berkembang? Ternyata podcast itu sudah mulai aktif di tahun 2004 loh. Setelah dikembangkan oleh seorang pengusaha internet dan mantan penyiar MTV, Adam Curry. Adam Curry memiliki kontribusi berupa mengembangkan produk perangkat lunak yaitu iPodder yang bisa memfasilitasi perputaran file audio ke digital pemutaran musik. Selanjutnya, tahun 2005, Apple menambahkan materi podcast pada iTunes dengan tema-tema terbatas. Tapi, sering berjalannya waktu, materi-materi yang dibawain di podcast semakin berkembang dan beragam loh. Kemasannya pun juga mulai beragam, ada yang dikemas seperti sandiwara atau drama, dialog atau talk show, monolog, dan fitur atau dokumenter. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sejarahnya bukan mulai dari Deddy Corbuzier loh. Podcast di Indonesia dimulai pada 2005 dengan podcast Apa Saja Podcast yang dimuat dalam format MP3 selama 10 menit dengan membicarakan tentang manfaat blogging dengan podcast bernama Boy Avianto. Kemudian, di tahun 2015, podcast juga sudah mulai berkembang lagi di Indonesia ketika Adriano Kalbi dengan podcast Awal Minggu muncul di SoundCloud. Podcast Awal Minggu ini mengusung materi seputar keresahan Adriano yang dituangkan dalam nuansa komedi. Pasti ini juga sering jadi pertanyaan komputer deh. Kira-kira apa sih yang membedakan podcast dengan radio? Nah, simpel banget gini ya guys. Kalau podcast tuh on demand, jadi bisa diputar berulang-ulang sampai kalian bosan. Bahkan sampai kalian hafal nih satu persatu kata yang akan diucapkan sama podcasternya. Nah, tapi kalau radio itu sifatnya real
real di sini maksudnya kalian kalau udah ketinggalan jam tayangnya, kalian nggak bakal bisa nih ngedengerin lagi siaran di radio. Ada lagi nih guys perbedaannya. Jadi di podcast tuh kalian nggak bisa interaktif kayak radio. Di radio penyiarnya bisa tuh berinteraksi sama pendengar lewat telepon atau sosial media. Ya, contohnya kayak kirim-kirim salam gitu deh. Request laku, update informasi gitu-gitu. Tapi kalau di podcast, kalian kan nggak bisa seinteraktif itu. Kalian hanya bisa tahu respon dari pendengar setelah podcast kalian dirilis atau diunggah. Jadi, yang bisa disimpulin dari obrolan hari ini tuh, kalau sebenarnya podcast tuh memiliki banyak banget potensi dan keunggulan seperti dapat diakses secara mudah, dapat dibawa kemana-mana, on demand, dapat memilih konten yang diinginkan, dan produksi konten podcast yang terkesan lebih personal sehingga pendengar dapat merasakan pengalaman lain saat mengakses podcast. Sehingga pendengar merasa memiliki teman bercerita. Gimana? Daging semua kan isi konten podcast kampusku. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menambah insight dan wawasan sobat kampuser yang mau terjun ke dunia podcast. Kalau sobat kampuser masih ada pertanyaan atau ingin request buat episode selanjutnya, hit us up on Instagram @kampusku. Kalau kalian seneng nih sama konten dari podcast kampusku, wajib banget nih buat kalian follow dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan updatean dari podcast kampusku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kampusku di episode perdana ini. And see you on the next episode. Bye! Yeay, keren banget Kak Putri Dina. Sip. Oh, aku lupa nih tadi ngasih komen satu lagi ke Kak Dede. Sama pastiin lagi ya. Apa ya namanya itu ya? Spelling. Apa ya? Bahasa Indonesia spelling apa ya? Apa ya, Kak? Apa ya, teman-teman? Pengejaan. Iya, aduh, pengejaan. Ya, pengejaan. Iya, itu dia pokoknya spellingnya tuh harus benar. Kayak kampusku itu, yang benar kampusku atau kampus kue, Kak? Bacanya, Kak Dion nih. Lupa tadi. Belum ini ke komen. Kampusku kan ya yang benar. Ya. Kadion sepertinya sama sepertiku, teman-teman. Belum bayar wifi. Kayaknya aku nangkapnya sih kampusku ya. Jadi teman-teman harus perhatiin spellingnya juga. Ini bacanya apa. Oke, next aku ke Kak Putri ya nih. Kadion nge-freeze juga di aku nih. Kalau dari Kak Putri semuanya udah oke, judanya juga oke, speednya oke, intonasinya juga udah mulai banyak banget nih, kayak pasti banyak banget kayak udah ditekanin nih bahwa manfaat si podcastnya itu banyak, ada ini, kayak udah bermacam-macam gitu. Mau tanya yang agak personal nih, Kak Putri ini orang Jawa ya? Iya, Kak. Nah, kan itu masih kelihatan nih beberapa mendoknya di kata audio. Jadi bisa di audio, terus apa kayak jadi, itu masih kelihatan kayak jadi. Kan emang susah sih ngomong B sama D biar gak medok. Itu susah. Itu pasti susah. Terus yang awalnya tadi udah bener nih, udah bisa nih, mendoknya gak keluar. Pas di akhir, ngomong apa ya tadi? Wajibnya tuh wajib banget. Kayak kan wajib itu kelihatan kan bedanya ya. Bedanya kan kelihatan ya. Wajib. Dan itu udah, wah, terus nih, doknya udah mulai hilang. Kok tiba-tiba moodnya lagi, itu mungkin bisa lagi kayak nggak ngapa-ngapain, ngobrol sambil skincare naik rutin, kayak hari ini guys aku pakai foundation, aku pakai toner, sambil bahasa Indonesia aja gitu, biar melatih mendoknya biar cepet hilang gitu. Nah emang jujur susah banget. Iya, jadi oke, jadi keren banget katanya Kak Agatha ya. Ya. Oke. Malat nih habis ngatain Kak Dion. Udah itu aja sih kalau dari aku, udah bagus banget semuanya. Kak Putri nilainya sama karena nggak sama. Karena ini ada intonasinya yang beda. Jadi Kak Dion lagi. Kak Putri dapat nilai 85. Yeay. Makasih, Kak.
Besok langsung buat podcast ya teman-teman yang habis simulasi ini. Ini boleh coba lagi atau gimana nih, Kak Dion? Boleh Kak kalau ada waktu. Boleh satu lagi kali ya. Terus kita Q&A gitu ya. Jadi siapa nih yang teman-teman bisa raise hand cepet-cepetan? 1, 2, 3. Oh nggak ada. Beneran nggak ada. Udah habis waktu. Oke. Udah habis waktunya. Oke. Nah, terus ini teman-teman kan kita di sini ada Q&A ya teman-teman. Nah, dari teman-teman kira-kira kalau misal kita extend beberapa waktu lagi, setuju nggak? Biar nanti kita bisa menggali tentang podcast lebih dalam lagi gitu. Yang setuju boleh tulis di komen dong. Oke. Setuju-setuju aja nih, Kak. Mana nih teman-teman nggak ada yang jawab nih, harus Oke. jawab. Nah, tuh. Nah, setuju Oke deh. Harus setuju nih, aku maksa nih harus setuju. Bagian besar setuju ya teman-teman. Oke, siap-siap. Oke Kak Agatha boleh lanjut ya? Mau lanjut lagi simulasi? Oh iya, Q&A. Sorry ya. Oh, Kita ke Q&A. Oke. Oke, jadi kan teman-teman tadi ya, kan teman-teman tadi udah kayak nulis pertanyaan ya tadi. Udah kami rangkum juga meskipun memang kecampur-campur sama reaksi teman-teman yang antusias banget ya. Sudah kami rangkum. Jadi gini Kak, ada pertanyaan pertama nih Kak. Dari Kak Putri Andriani. Kak kalau boleh tahu podcast yang bagus itu pakai aplikasi apa Kak kira-kira? Aplikasi apa ya, guys? Kalau menurutku itu podcast itu kalau misalnya teman-teman udah mampu ya, udah punya lah cukup uang untuk beli alat-alatnya, boleh banget kayak beli apa ya namanya tuh, mikrofon gitu, kayak kondenser gitu. Itu boleh banget teman-teman beli, kayak ada tuh yang harganya mulai dari mungkin yang murah kayak gini, apa ya? Ini namanya apa ya? Kalau clip on gitu. Kelihatan nggak ya kayak gini tuh. Ini aku beli dulu waktu flash sale. Cuma karena ini tuh kalau ditancepin ya ke lubang ini, lubang colokannya si apa ya? Ya pokoknya lubang headset gitu kan. Ini dimasukin ke lubang headset. Tapi aku tuh lupa nggak beli ininya, kayak ada sambungannya gitu loh, guys. Jadi tuh ada alatnya buat gini. Jadi satunya tuh buat tancepin si mikrofon ini, satunya tuh buat headset. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma pakai ini doang, nggak bakal kedengeran suara yang lainnya gitu. Jadi harus ada alat tambahannya itu. Terus kalau misalnya mau beli yang bagus, ada tuh yang 200, 300 gitu. Jadi kualitas suaranya jadi lebih jernih, lebih oke. Tapi kalau misalnya buat pemula kayak aku, kayak teman-teman semuanya, misalnya yang kepingin nyoba aja gitu, bisa kayak dimulai dari matiin kipas. Kipas itu kedengeran banget suara. Ya, Kak Agatha hilang lagi. Oke, jadi gini teman-teman, nanti buat yang nanti misal berhalangan untuk lanjut, terus mau untuk dapat sertif, nanti langsung kontak ke admin kampusku ya, untuk Kak Muhammad Riko. Bisa langsung kontak ke kampusku. Oke, Kak Agatha boleh lanjut Kak. Sampai pusing nih kelihatan ya dari mukaku ya, karena sinyal tuh ya ampun. Aku pakai Telkomsel loh guys padahal. Jadi nyampe mana nanti? Ke Dion aku bilangnya. Tadi baru sampai mana ya Kak? Aku juga lupa. sorry. Oh, ini mungkin matiin kipas. Kalau misalnya sendirian di rumah atau di matiin kipas, kedengeran. Aku pernah kayak record podcast. Udah mulai awal sampai akhir aku lupa nggak matiin kipas. Ternyata kedengeran tuh kayak kedengeran noise gitu. Terus kayak kan karena aku cuma podcaster ya, jadi ada divisi lain yang untuk ngedit si audionya. Terus si dianya tuh kayak WhatsApp gitu, kayak permisi Kak Agatha, ini suara rekamannya banyak noise-nya, bisa
ulang gak ya kayak ada noise ya, wah ternyata aku lupa matiin kipas gitu. Jadi itu matiin kipas ya, walaupun agak panas aku tahu, tapi kalau misalnya teman-teman pakai kipas matiin dulu biar gak kedengeran. Kalau pakai AC kan nggak kedengaran, tapi kalau misalnya teman-teman pakai pengharum ruangannya cus itu kedengaran sih, pasti kayak cus gitu kedengaran. Mungkin dari itu aja. Terus sama kalau pakai headset bisa dari dideketin aja gitu, jadi biar suaranya lebih jelas, tapi jangan sambil nafas ya. Kalau sambil nafas tetap kedengar kayak itu nanti pas teman-teman ngehela nafas itu pasti kedengeran, jadi kayak pas nafas ya jauhin, jangan dideketin kayak gitu. Terus sama pastiin ruangannya sepi, kayak kalian ya nggak rame, kayak tiba-tiba ada mama mixer gitu ya, mau bikin kuah atau lagi ngeblender kasih wing atau ngepresto gitu pasti bunyi, atau kalau enggak ayah gitu ya lagi apa ya reparasi gitu tok 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 gitu, jangan deh. Pokoknya yang penting itu dulu sih. Sama kalau bisa ya, kalau mau take podcast jangan minum susu lagi, jangan minum es biar suaranya nggak bindeng. Walaupun kadang-kadang ada orang ya kalau misalnya suaranya bindeng itu kelihatannya jauh lebih bagus, lebih enak gitu. Tapi itu nggak nyaman banget tau kalau kita podcast lagi pilek atau lagi batuk. Kayak kita harus nahan untuk gimana caranya biar kita nggak pilek dan nggak batuk dulu nih. Kayak gitu sih dari Kak Putri ya tadi. Itu. Oke, terima kasih Kak Agatha. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak Anissa Salsabira. Gimana sih Kak cara mengatur intonasi suara biar pendengar itu ngerasain feel yang kita bawain gitu? Ya, caranya ya kalian seolah-olah apa ya? Seolah-olah masuk gitu, seolah-olah kalian ngebawain cerita itu. Aku pernah dibawain cerita gitu ya. Ini ceritanya tentang horor. Terus ada kayak apa ya, kayak ada pendengar yang kirim cerita gitu teman-teman, cerita horor tentang pengalaman dia, ya aku bawain seolah-olah aku berada di situasi itu, kayak aku ngerasa ada orang yang berjalan di belakangku, kayak ngerasa seolah-olah itu spooky gitu. Terus kalau misalnya ada dialog itu, aku ingat banget itu ada dialog dia ceritanya tuh marah-marah pakai bahasa Sunda. Aku kan orang Jawa, terus aku disuruh baca si Sunda ini kayak aing teh sia kayak gitu ya, baca si logatnya si bahasa Sunda ini ya sambil marah-marah gitu. Jadi kerasa kan feel-nya kayak gimana gitu, pasti itu akan lebih kerasa. Jadi kalian harus ngebawain seolah-olah kalian ada di cerita itu gitu. Kalau misalnya moodnya lagi nggak enak gitu ya, aku pasti pernah ngalamin kalau lagi tag atau lagi apa tuh, aduh betul lagi berantakan, dikejar deadline skripsi, dikejar mama suruh ini suruh itu harus ya dikesampingin dulu moodnya biar take podcastnya tuh nggak berantakan. Jadi apa yang kamu alami jangan dibawa waktu podcast, jangan dibawa waktu lagi rekaman gitu Kak Anissa. Oke, jadi gitu Kak Anissa. Terima kasih Kak. Terus ada lagi nih pertanyaannya dari Kak Almas. Kak, untuk podcast itu kan yang ngundang narasumber butuh skrip gak sih Kak? Terus kalau misal podcast monolog aja baiknya pakai skrip apa enggak gitu Kak? Kalau misalnya ada gestar juga harus ada skripnya. Si gestarnya tetap harus tahu kita bahas apa. Oh kira-kira poin pembahasannya ini loh yang mau kita bahas, ada A, B, C, D, E, F, G. Terus biar dia tuh bisa kayak ini kayak apa ya namanya ngeterawang, mengira-ngira kira-kira oh kalau pertanyaan ini aku bakal jawabnya kayak ini. Terus pasti dia juga bakalan tahu nih kalau misalnya dari jawaban itu masih ada yang bisa dikulik-kulik lagi. Tapi secara garis besarnya kita akan ngebahas ini kayak gitu. Pasti itu bakalan dikasih juga ke gestar kita, ke narasumbernya, biar dia tahu kita bahas apa, biar nggak kaget gitu tiba-tiba ditodong pertanyaan ini kayak aku belum belajar gitu. Kayak tiba-tiba aku dadakan gitu kan nggak enak ya teman-teman. Belum belajar belum apa gitu kan. Harus dikasih skrip dulu. Terus kalau monolog menurutku juga harus ada skripnya sih. Kalau misalnya kalian baru pertama kali buat ya itu tadi buat kontrol biar kalian ngobrolnya nggak kemana-mana, biar kalian terstruktur, jelas ngobrolin ini jadi ini. Kalau misalnya nggak terstruktur, pendengarnya juga bingung.
lah ini kenapa bahas Malika kedelai hitam tiba-tiba bahas susu kedelai atau tiba-tiba bahas saus tomat, kan pendengar juga bingung ya ini arahnya kemana-kemana. Kecuali kalau teman-teman misalnya udah punya apa ya, contohnya kayak ini sih, aku lagi dengerin Trio Kurnia punyanya Vincent, Desta, sama Andre di Noise. Itu emang karena mereka udah punya apa ya, udah punya pasarnya, udah punya fansnya, dan obrolan mereka kan emang ngalur ngidul ya, kayak ya nggak kecampur-kecampur gitu, tapi lucu, tapi itu menarik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nggak itu, asalkan bisa tetap buat dia tuh jadi menarik dan lucu gitu. Kalau misalnya teman-teman baru mulai dan ngobrolinnya kayak gitu, kayak orang-orang pasti dengernya kayak, ah kok tiba-tiba gini, kok tiba-tiba gitu. Beda lagi kalau si Trio Kurnia kan karena mereka memang udah punya fansnya gitu ya, jadi suka aja apa yang diobrolin sama idolanya gitu. Itu sih Kak, siapa? Almas? Siapa tuh? Almas. Almas ya, Kak Almas. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan banyak banget ya teman-teman. Tapi nanti kita waktunya cuma sampai jam 20.15. Jadi dari kami panitia milihin pertanyaan yang oke gitu ya menurut kami. Terus ini ada dari Kak Davin nih Kak. Kak boleh contohin lagi nggak ketawanya Kak? Soalnya aku juga lumayan bingung gitu katanya gitu. Agak malu nih suruh ketawa. Mana ya? Mana nih Kak Davin? Awas sih kalau Kak Davin aku udah ketawa tapi nggak diwaro ya, awas ya Kak Davin ya. Mana ya tadi ketawanya? Aku lupa nih sama skrip bentar. Kita ketawanya gimana? Oh, ganti di ini ya. Pasti ini juga sering jadi pertanyaan teman-teman kampuser ya, tentang apa sih bedanya podcast sama radio gitu. Simpelnya gini ya guys, kalau podcast tuh on demand, jadi bisa diputar berulang-ulang sampai kalian bosen nih sama apa, salah, sampai kalian bosen, bahkan bisa bahkan agak susah dibaca lewat handphone, maaf ya guys, ulang-ulang. Pasti ini juga sering jadi pertanyaan kampuser deh. Kira-kira apa sih yang membedakan podcast dengan radio? Simpelnya gini ya guys. Kalau podcast tuh on demand, jadi bisa diputar berulang-ulang sampai kalian bosan. Bahkan sampai kalian hafal tuh satu persatu kata yang diucapkan sama podcasternya. Tapi kalau radio itu diucapkan sifatnya real. Real di sini maksudnya kalau kalian udah ketinggalan jam tayangnya, kalian gak bakalan bisa ngedengerin lagi siaran radio itu. Atau mau yang atas yang lebih gampang, kalau di Indonesia sendiri, sejarah podcast itu bukan dimulai dari Deddy Corbuzier ya, tapi dimulai dari, jadi ya udah ketahuan natural aja. Gimana ya? Kayak gitu. Kak Davin mau praktek nggak? Ayo Kak Davin praktek. Aku tembak langsung Kak Davin praktek. Dengerin Mana nih Kak Davin nih? Oke, makasih Kak Agatha. Terus ini Kak, ada dari Kak Aulia Marhamah. Sorry Kak. Marah-marah. Gimana nih Kak Dion? Aduh, sorry bacanya nih. Kira-kira gimana sih Kak caranya mengulangi kata gitu ya di tengah-tengah ngomong? I feel you. Kasih apa tadi namanya? Tuh, lupaan maaf nih. Ya, kasih ya. Aku udah sering ngerasain. Nah, nih kayak diem ini kayak aku bingung nih mau ngomong apa. Jadi, ya aku unstable guys. Aman nggak ya? Dion. Aman, baru aman, baru aja aman. Ya, jadi kalau misalnya ngurangin kata itu mungkin bisa diganti lagi dengan kata lainnya gitu, kayak sambil mikir apa yang diingat-ingat lagi, apa yang mau diobrolin, kayak bisa ngalihin topik lagi. Contoh, nggak bisa kasih contoh ya kalau gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba nggak kepikiran ya. Apa ya, kayak gini, kalau kayak gitu mending kayak gini, kalau kayak gitu kayak gini. Misal diganti-ganti kayak gitu aja nggak apa-apa. Yang penting jangan keseringan ngomong juga, atau enggak diem, tapi diemnya jangan lama-lama. Dikira nanti hilang gitu ya, sinyalnya hilang atau ngapain kek. Jadi berhentinya berapa detik ya? 2-3 detik kayak menurutku oke deh, sambil mikir sambil nginget-nginget lagi apa yang mau diobrolin.
karena susah banget memang ngilangin itu. Tapi kalau misalnya mau coba, ya itu tadi perbanyak lagi kosakatanya dengan banyak-banyak baca. Atau enggak teman-teman bisa mulai dari ya MC gitu ya, misalnya di kampus acara hima atau acara BEM ya ditulis aja ini skripnya, poin-poinnya, jadi biar nggak jadi ada contekannya. Nah, makanya itu gunanya skrip. Jadi kalau misalnya udah lupa, teman-teman bisa lagi nih lihat contekannya, oh di sini baca ini, jadi itu juga bisa meminimalisir penggunaan atau sering ngomong eh eh gitu. Nah, kan mau ngomong gitu lagi sering banget. Iya, kayaknya itu emang masalah sejuta umat ya, Kak. Terus ini, Kak. Jadi teman-teman kalau misal kepikiran gitu, improvisasi gitu ya, Kak, ya bener ya? Atau baca skrip gitu ya, Kak? Iya, improve, aduh, benar. Nggak ketemu tuh aku jadi ternyata ketemunya di Kadion improve. Aduh. Kemudian ini kayaknya terakhir nih, Kak. Pertanyaan terakhir ya dari Kak Aisyah nih. Boleh bagi referensi nggak tentang Tripod podcast hosting yang terbaik menurut Kakak gitu, Kak? Yang bisa buat referensi teman-teman gitu. Apa ya? Karena selama di dua tempat aku bikin podcast itu, yang edit itu ada orang lain gitu ya, yang edit suaranya itu kayak ada divisi lain. Jadi mereka yang editing suaranya biar kelihatan lebih jernih atau ngilangin itu mereka. Tapi kalau aku sendiri biasanya aku pakai Anchor. Anchor kan bisa tuh, atau iya sih. Oke, jadi Kak Agatha, kayaknya Kak Agatha lagi berhalangan nih sinyalnya ya teman-teman. Jadi Kak Agatha sudah balik lagi. Allah. Ini Jadi ya Kak Agatha maaf udah ya, balik. lama gara-gara aku putus nyambung. Aduh, pusing. Untung melas ya Kak. Ya, dari itu tadi ya, Kak, langsung aku sambung ya, karena ini Ya waktunya langsung juga aja Kak. bentar. Iya, pakai Anchor, teman-teman. Aku biasanya pakai Anchor. Itu lebih jelas sih juga, kayak emang lewat Anchor aja kalau misalnya teman-teman itu sebenarnya pakai audio, perekam audio dari handphone juga udah oke sih menurutku. Asalkan situasi dan ininya juga mendukung ya, kayak kondisi lingkungannya nggak rame, nggak ini, noise-nya juga nggak banyak banget, itu juga mendukung banget sih menurutku. Tapi kalau biasanya aku juga pakai Anchor sama perekam yang dari handphone. Tapi kalau misalnya pengen bagus lagi ya di alatnya, gitu, mikrofonnya, kondensernya, gitu, Kak Dion, Kak Aisyah, Skandar. Jadi bisa pakai Anchor ya teman-teman. Oke, jadi itu yang terakhir nih teman-teman semua kampuser tercinta. Jadi makasih juga buat Kak Agatha yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Oke, kemudian dari Kak Agatha nih, apa ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman sebelum kita ke penutup nih dari Kak Agatha kira-kira? Oh, oke. Yang mau aku sampaikan adalah seperti lagu-lagu atau tren-tren TikTok yang lagi happening banget. Aku lupa lagi nadanya. If we never try, how will we know? Itu. Jadi teman-teman harus mencoba lagi. Pokoknya kalau nggak dicoba ya, if you never try, you never know gitu. Liriknya Coldplay itu ngena banget buat aku, sama yang lagu baru ini juga itu pasti ngena banget. Kalau teman-teman mau buat ya sekarang, ayo buat. Kalau nggak nyoba, kapan kalian bisa tahu ini bakal berjalan dengan baik, kapan ini bisa menghasilkan gitu misalnya. Jadi coba aja. Gagal itu pasti ada, tapi itu adalah sebuah proses. Dari gagalnya itu nanti teman-teman bisa lah cari evaluasi, kira-kira yang harus dibenerin ini, yang harus diperbaiki ini, gitu. Udah jadi agak tegeh nih. Oke, jadi ingat quote-nya tadi ya teman-teman. Bukan quote ya, tapi lagu gitu ya. Oke deh. Benar-benar. Agak. Oke, terima kasih Kak Agatha. Dan next nih ya teman-teman, sebelum kita penutup, kamusku mau menyampaikan sesuatu nih buat teman-teman. Bisa dibantu oleh Kak Antoni? Oke, jadi kampusku juga nggak hanya ada webinar podcast aja nih ya teman-teman. Jadi besok
kampusku bakal ada juga nih webinar digital marketing. Nanti kalau teman-teman ingin belajar digital marketing bisa banget nih, dan ini juga free kayak hari ini gitu ya teman-teman. Nanti kalau mau daftar, pendaftarannya bisa dibuka sampai besok jam 5 sore aja nih teman-teman. Jadi gas, ayo daftar gitu ya kalau yang benar-benar minat di dunia digital marketing gitu ya. Terus bisa next Kak. Terus dari kampusku juga ada konsultasi jurusan nih. Jadi buat teman-teman kalau misal punya teman yang mau masuk kampus ataupun teman-teman yang bingung nih mau kampusnya nanti belajar apa gitu ya nanti teman-teman. Nah di kampusku juga ada konsultasi jurusan, dan ini untuk absennya di sini ya Kak. Jadi nanti untuk konsultasi jurusan itu ada banyak, ada 13 jurusan sejauh ini. Nah, nanti kami akan buka lagi di bulan November dan kami akan posting jadwal terbarunya di minggu ini. Jadi pantengin terus ya teman-teman untuk webinar, untuk jadwal bedah konsultasi jurusannya gitu ya. Bisa next Kak. Oke, jadi setelah ini juga teman-teman, kami bakal ada juga event. Jadi eventnya itu adalah event bootcamp. Jadi bootcamp podcast bersama dengan Kak Agatha lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kan hari ini materinya sudah cukup daging ya teman-teman menurut teman-teman semua. Nah sebelum itu nanti kita akan melakukan yang namanya bootcamp. Jadi di bootcamp itu nanti kami akan memberitahu teman-teman tentang gimana sih cara membuat skrip yang benar, sampai prakteknya gimana. Terus habis itu nanti teman-teman juga bisa punya portofolio dari podcast. Terus habis itu juga teman-teman nanti bisa belajar tentang cara menyampaikan podcast, skrip podcast yang sudah teman-teman tulis gitu ya teman-teman. Nah, untuk sejauh ini dari Kak Antonis bisa di next Kak. Jadi kami bakal ada bootcamp podcast gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau di sini kan paling untuk materi gitu kan kami hanya memberikan record aja ya teman-teman. Jadi tapi nanti di bootcamp teman-teman bisa dapat materinya gitu. Terus habis itu nanti ada sertifikat dan penilaian langsung dari Kak Agatha gitu ya. Jadi di sertifikatnya nanti bakal ada kayak penilaian dari Kak Agatha buat buat nanti penilaiannya teman-teman ke depannya gimana sih sebaiknya gitu. Terus untuk pembelajaran sendiri itu adalah pembuatan skrip podcast. Nanti bakal dapat portofolio. Terus itu teknik berbicara. Nah nanti di teknik berbicara ini adalah pembuatannya berdasarkan skrip yang sudah dibuat teman-teman gitu. Jadi untuk waktunya sendiri adalah tanggal 24 dan 26 November. Nah, khusus buat teman-teman semua yang ada di sini nih ya, yang ada di sini, kami dari kampusku bakal mengadakan yang namanya early bird buat teman-teman. Jadi nanti buat pendaftarannya itu untuk pelatihan selama 2 hari ini cuma bayar berapa? Cuma bayar 30.000 gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk linknya bakal kami share juga di grup WA untuk link pendaftarannya gitu. Oke, kemudian dari Kak Antoni bisa minta tolong share lagi. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah feedback form seperti yang saya katakan. Aduh, maaf banget belibet. Seperti yang saya katakan tadi, feedback itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman bisa minta tolong isi feedbacknya ini, nanti buat teman-teman yang sudah mengisi feedback bakal diberikan sertifikatnya maksimal 1 minggu dari hari ini, gitu ya teman-teman. Oke, untuk waktu pengisian bisa diisi selama 5 menit. Silakan teman-teman semua. Sambil nunggu ngisi link feedback, Kak Agatha bisa cerita-cerita nggak Kak? Nanti bakal gimana nih keseruannya untuk bootcamp nanti bersama Kak Agatha gitu Kak? Aduh, yang ini aja udah seru banget, seru-seru bingo. Yang pasti besok kalau bootcamp bakal lebih seru. Kalian bakal melihat jokes-jokes bapak-bapak yang aku bawain yang lebih receh lagi. Enggak. Pastinya lebih apa ya? Lebih apa ya namanya? Lebih intimate gitu nih. Baru ketemu kata mah biar nggak langsung aku praktekin. Diem tadi Kak. Aku dia mikir apa ya kalimatnya, intimate langsung muncul. Jadi nanti kita bisa, biasanya kan kalau bootcamp itu kalau kelas online kan
orangnya lagi sedikit ya. Oh, kayak sekarang nih ada 100.000 orang gitu ya. Lebih intimate gitu. Jadi kita bisa lebih leluasa tanyanya, terus aku komennya juga bisa lebih enak, terus aku kasih ininya juga lebih enjoy, lebih deh pokoknya. Jadi lebih enak aja gitu. Jadi teman-teman harus sih kalau teman-teman yang mau Harus banget. Jadi kita teman-teman pasti bakal seru banget gitu ya nanti buat pelatihannya. Jadi nggak cuma belajar dasar-dasar secara teori gitu, tapi kami bakal praktek juga nanti di bootcampnya gitu. Karena ini early bird dan kami juga belum publikasikan gitu ya teman-teman. Jadi spesial prize buat teman-teman yang join di Zoom hari ini gitu. Dan itu berlaku sampai besok ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang mau daftar early bird bakal kami tunggu sampai besok. Dan untuk link early bird sendiri ini sudah ditampilkan juga nih sama Kak Antoni. Jadi diintipin /QOLE gitu ya. Nah, nanti tapi kami juga bakal kirimkan juga ke grup khusus kita untuk berdiskusi bersama gitu ya teman-teman. Dan juga nanti di bootcamp itu nanti teman-teman bisa bebas bertanya dengan Kak Agatha. Jadi kayak dimentorin Kak Agatha gitu ya. Jadi dapat mentor secara eksklusif gitu ya. Oke deh. Rasa waktu untuk pengisian feedback udah ya teman-teman. Dan makasih nih buat Kak Agatha yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi dan sharing dengan teman-teman terkait podcast gitu ya. Seru banget hari ini gitu ya Kak. Dan terima kasih juga antusias teman-teman semua udah antusias banget. Udah ada yang raise hand, ada yang bertanya, ada yang memberikan reaksi di chat gitu ya. Dan itu kami apresiasi banget gitu. Dan untuk selebihnya nanti sertifikat akan kami informasikan dilanjut ya. Nanti dikirimkan melalui emailnya teman-teman. Dan untuk sertifikat dan rekaman hanya kami berikan kepada teman-teman yang ada di sini dan mengisi link feedback itu. Oke, see you semuanya to the next meeting bersama dengan Kak Agatha lagi atau di acara kampusku lainnya. Thank you all.